ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga nuansa Gerakan Pemuda. Tantangan dan halangan dalam hidup selalu berdatangan. Tidak ada kehidupan yang mulus dan halus jalannya. Keputusasaan terkadang menyelimuti diri saat dihadapi oleh tantangan. Berusaha dengan berbagai cara untuk menghadapi tantangan yang ada. Namun, tidak mendapatkan jalan keluar dan merasa aktivitas diri kita terhambat. Keluh kesah yang seringkali kita lakukan saat melakukan tantangan membuat kita seakan lupa bahwa Tuhan yang memberi kekuatan. Setiap tantangan yang kita hadapi pastinya butuh pengorbanan diri. Seringkali ketulusan hati dan kasih kita acukan dari dalam diri kita saat melakukan pengorbanan. Seringkali kita tidak menghadirkan damai sejahtera saat melewati tantangan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kidung Keesahan 153 bait yang pertama, Gapura mula lapangkanlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 126 ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Saya akan membaca kalimat yang dicetak agak keluar dan Bapak Ibu akan membaca kalimat yang dicetak masuk ke dalam. Demikianlah firman Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah naga. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan remudi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena malam ini kami boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Bimbinglah dengan roh-Mu, baik kami yang melayani maupun yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 11 2 Korintus 12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-11 sampai dengan 15 diberi tema mengorbankan diri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, dalam perjalanan hidup ini pada kenyataannya kita menghadapi banyak bentuk-bentuk tantangan, dan tantangan tersebut juga yang membuat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan dapat membuat kita frustasi dan putus asa. Selama kita hidup di dunia ini, juga tidak mungkin tidak memiliki persoalan atau pergumulan hidup. Terkadang kita ingin berlari dari kenyataan tersebut. Akan tetapi, kenyataan yang dikatakan sebagai tantangan pergumulan hidup justru tetap ingin berteman dengan kita, bahkan ia tidak mau jauh dari kita. Menghadapi situasi yang demikian, tentu setiap orang harus memiliki cara terbaik guna mengatasinya. Tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berkata, ya, bagaimana Tuhan nanti dan seterusnya, tidak. Tetapi kita juga perlu mencari jalan keluar
atas segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Dari banyak kisah hidup manusia di dunia, yaitu mereka yang memang pernah hidup dan menghadapi banyak sekali tantangan, maka salah satunya ialah seorang yang bernama Paulus. Dia seorang manusia biasa. Dia bukan Superman. Dia asli orang Israel atau orang Yahudi. Dia juga seorang yang berdosa. Bahkan Paulus pun dengan jujur mengatakan dia adalah salah seorang penganiaya gereja atau pengikut Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang telah ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri, Paulus bertobat dan menjadi seorang rasul Yesus Kristus yang hidup pada awal abad pertama. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam teks bacaan Alkitab kita kali ini cukup jelas diceritakan kepada kita bahwa Paulus, sang rasul Yesus Kristus, mengalami tantangan dan pergumulan saat pelayanannya di Korintus. Setelah menjadi rasul Yesus Kristus, bukan berarti Paulus tidak akan mengalami tantangan sendiri. Meskipun diutus Tuhan Yesus Kristus, juga tidak berarti tidak akan ada tantangan dalam perjalanan pelayanannya saat itu. Semua terjadi apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang harus Paulus hadapi. Sesungguhnya kota Korintus itu suatu kota pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh banyak suku bangsa saat itu. Dengan demikian, tentunya akan banyak pula macam-macam budaya yang masuk ke kota Korintus tersebut. Bicara budaya berarti bicara tentang perilaku, adat istiadat, kepercayaan, dan yang lainnya. Dan dalam hal ini tentu juga masuknya budaya Yahudi saat itu. Dan kita tahu bila kita bicara tentang budaya Yahudi tersebut, maka tidak terlepas dari kepercayaan orang Yahudi tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah mereka. Dan bukan mustahil mereka yang telah menjadi Kristen juga akan tetap terbawa pengajaran para pemuka agama Yahudi, khususnya tentang Mesias. Atau mereka orang Yahudi yang kenal dengan tokoh Paulus, yang dulu penentang ajaran Injil Yesus Kristus dan tidak pernah menjadi pengikut langsung Yesus Kristus dan bergabung dengan ke-12 murid mula-mula. Maka hal tersebut bila bisa menjadi suatu pertanyaan bagi mereka, khususnya tentang kerasulan Paulus, atau memang membuat mereka tidak menghargai Paulus sebagai rasul Yesus Kristus. Namun dalam teks bacaan kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak menyerah dengan situasi pelayanannya, walaupun mungkin menjadi sesuatu yang sedikit aneh bahwa tantangan tersebut justru datang dari orang-orang yang dikatakan jemaat Yesus Kristus. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi? Kita bisa membacanya di ayatnya yang ke-15b. Di sini diperlihatkan pada kita bahwa Paulus tidak dihormati, tidak dikasihi jemaat yang dilayaninya. Namun kita melihat bahwa dengan tantangan tersebut, apakah Paulus lemah, mundur? Tidak. Rasul Paulus tetap gigih menjalankan tugasnya. Dia tidak mau menyerah. Paulus hadapi semua itu dengan tetap tegar dan melangkah maju demi Tuhan dan gerejanya. Sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan beban bagi kamu.
Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-14. Paulus sesuai dengan tema renungan kita juga adalah seorang yang suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Kita bisa membacanya di ayat ke-15a. Pengorbanan diri di sini tentu memberi makna tersendiri dalam teks bacaan renungan kita, bahwa sebagai seorang utusan Yesus Kristus guna memberitakan Injilnya, memberikan petunjuk, ia seorang yang setia. Rasul Paulus menyadari penuh bahwa melaksanakan tugas dari Yesus Kristus perlu ada pengorbanan diri, atau sama dengan apa yang dikatakan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34, ia harus menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan tantangan dalam kenyataan hidup kita kini dan di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dialami Rasul Paulus pada masa itu. Walaupun bentuknya berbeda, bahwa kita juga mengalami, bahkan selalu mengalami tantangan dan pergumulan hidup. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit warga jemaat yang masuk dalam kesusahan hidup masa kini. Mereka tidak lagi menerima gaji atau upah 100%. Mungkin pada saat ini ada yang terima 75%, 50%, bahkan 25%. Ada pula yang di PHK di tempat di mana mereka bekerja karena pengurangan pegawai atau pekerja. Dan hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Dan gereja sebagai tubuh Kristus juga berhadapan langsung dan ditantang untuk menjawab persoalan tersebut. Bahwa tidak cukup kita hanya berdoa, kita ucapkan sabar ya Mbak, sabar ya Bu, dan seterusnya. Gereja patut memberikan jalan keluar atas pergumulan tantangan hidup warganya. Kita patut bersyukur bahwa GPIB Petra Bogor oleh pertolongannya dimampukan untuk hadir dalam bentuk bantuan konkret bagi mereka yang terdampak COVID dalam melakukan isolasi mandiri. Tidak banyak, namun sangat berarti bagi jemaat yang memang membutuhkan bantuan dimaksud. Saudaraku, belajar dari apa yang dikisahkan dalam teks bacaan Alkitab kita saat ini tentang pengalaman hidup dan pelayanan Rasul Paulus, bahwa Paulus tidak menyerah dengan situasi dan kondisi hidup dan pelayanannya saat itu. Artinya, sepatutnya kita pun demikian. Kita mulai dari diri sendiri, bahwa kegigihan kita menjalani kehidupan ini harus tetap ada dalam diri. Tetap setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya. Kita gigih bukan karena kita hebat atau mampu, tetapi karena pengharapan yang ada sesuai janji Yesus Kristus Tuhan kepada kita masing-masing, maupun selaku persekutuan jemaat. Pengharapan dalam Kristus itulah yang membuat kita tegar dan teguh kuat hadapi segala kemungkinan dalam perjalanan hidup kita kini dan di sini. Dan bila kita seorang yang melayani Tuhan, maka janganlah kita lemah apalagi mundur bila mereka yang kita layani tidak mengasihi atau bahkan menghina
meremehkan kita, seperti yang Paulus alami saat itu. Mari kita tetap setia melayaninya. Jangan mengharapkan penghormatan, pujian, ataupun sanjungan manusia atas segala bentuk pelayanan yang kita lakukan. Karena itu juga merupakan bagian dari pengorbanan diri atas apa yang kita buat terhadap sesama jemaatkah atau orang di luar jemaatkah kita. Kita melakukan apa yang patut kita lakukan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus Kristus Tuhan. Pengorbanan diri memberi makna sendiri bagi kita umatnya. Pengorbanan diri merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Ia terkait dengan ketenangan hati kala hadapi kesulitan hidup pribadi atau keluarga kita. Kesetiaan akan ajaran Kristus yang wajib kita praktek. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat menjalankan ibadah keluarga pada hari ini dengan baik.
Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu, dan kiranya firman yang telah disampaikan dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini yang sedang mengalami masa krisis, di mana kasus COVID-19 kembali melonjak dalam negeri kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang turut terpapar virus COVID-19, agar kiranya Engkau senantiasa menjamah mereka agar segera dipulihkan dan dapat menjalani kehidupan kembali dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah berusaha mengatasi pandemi dengan masa ini. Kiranya Engkau membantu mereka untuk bekerja bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk para nakes yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini, merawat pasien COVID-19 agar kiranya Engkau lindungi mereka saat menjalankan tugasnya, agar mereka dapat mengatasi pandemi ini tanpa kurang satu apapun. Kami yakin ya Bapa, apa yang mereka tabur adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan mereka dapatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat GPIB yang sedang sakit ataupun terpapar COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa menjamah mereka ya Bapa, agar kiranya mereka dapat pulih dari segala penyakit dan dapat kembali memuji dan memuliakan Engkau, bersama-sama kembali dalam keluarga GPIB. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk masing pribadi yang sedang mencari pekerjaan dan mencari jodohnya, agar Engkau segera berikan dan berkati mereka ya Bapa. Bapa, kami panjatkan doa pribadi kami kepadamu. Ya Bapa, seluruh doa ini kami panjatkan kepadamu dalam anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 551 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Janganlah kumpulkan harta dunia. Kasih Tuhan, marilah berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu.
Berkatilah dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, untuk membawa sukacita bagi semua orang demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.